Fans Chelsea Gue sih fair ya. Gue gak perlu banter-banter ya. Fans Chelsea kita masuk Eropa. Karena Arsenal juga tidak menang. Chelsea juga tidak Kenapa menang. harus? Diselipin itu. Gue lagi berdamai loh dari tadi nih. Kita ramaikan musim terburuk MU tapi punya gelar. Emang Arsenal benar. Emang Arsenal. Emang Arsenal gitu. Dan Ten Hag menjawab keraguan tapi masalah masa depan itu Tetap tangan dipecat. Indonesia. Selamat malam Jebretim, gimana long weekendnya kemarin? Ini pasti semua fans MU udah gak sabar ya mau komen. Terlihat semuanya tergambar dari live reactionnya Panji yang jadi viral kemarin. Emang sesenang itu ya Ji ya? Selebay itu ya happy-nya? Ya lumayan akhir musim Eropa. Dan yang paling tersakiti siapa lagi kalau bukan yang biru ya. Tenang, Nesa akan kasih kesempatan kalian semuanya buat keluarin unek-unek. Apalagi kalau nyawer ya kan, pasti Nesa bacain. Nah jadi Nesa mau tanya nih ke kalian, silakan kalian jawab di kolom komentar. Nanti Abrar akan rekap jawaban yang terbaik ya, akan Nesa bacain. Pertanyaan Nesa cuma satu, emang apa sih taktik spesialnya Ten Hag sampai bisa ngalahin City? Sekali lagi, apa sih sebenarnya taktik spesialnya Ten Hag sampai bisa ngalahin City? Tuh ya, silakan kalian jawab. Nanti kita akan bacain juga komen-komen yang serius, tapi nggak boleh yang nyela ya. Nah hari ini bareng pandit kita yang bahagia spesial khusus merayakan kemenangan MU Jebretim, kita persilahkan. Ini dia Panji Siuryono. Siuryono, happy berlebihan mungkin bisa dibilang ya, karena sepanjang musim kita dibully, terutama ketika sudah dibully sama tim dari London Biru yang ikut-ikutan membuli dan tiba-tiba hilang seketika fans-fans dari London Biru yang kemarin sempat mulai bermunculan karena tiba-tiba ikutan ngatain juga MU ada di bawah kita. Ternyata emang MU di bawah kita, tapi untuk kasta Eropa lu di bawah MU. Tapi lu kenapa sih joget-joget gitu? Terinspirasi dari acara sekolah anak lo apa gimana? Enggak dong. Gak, lu tau kenapa? Karena setahunan dia udah disiksa. Dibully gitu. Setahunan diinjek-injek. Mendadak bisa dapat trofi main Eropa ya happy banget. Happy Dan lah. ini bukan Panji doang, banyak termasuk Semua. Pange, Kardus satu, Rafael Kardus itu. Tio juga. Ibnu semua lah. Masih bilang MU lebih bagus daripada karena dapat trofi lagi. Udahlah orang gituan gue nggak mau bahas. Sama aja kalau orang bilang ya coach di Ragunan ada dinosaurus, iyain aja. Nah, ini Iya, bagus iya. ini. Ini akan viral tadi perkataan tadi ini. Tolong di capture, mainkan di TikTok gitu ya. Kalau ada orang bilang sama lu di Ragunan ada dinosaurus, iyain aja. Pasti fans MU itu. Ya, di Ragunan dinosaurus dan coach adalah manusia purbanya. Kita lanjut nih. Tapi kita tahan dulu Ji, Ya. komenan MU kita tahan dulu Benar. sampai nanti banyak yang jawab pertanyaan Nesa tadi ya. Ya. Tapi kita bahas yang lain dulu Ji. Ya karena lagi ada yang lebih mengejutkan juga di hari ini, yaitu ada seorang pelatih terkenal yang memang dibilang sekarang adalah satu pelatih terbaik di dunia. Tiba-tiba membuat statement, walaupun belum statement resmi ya, tapi sudah ada isyarat bahwa dia akan mundur di akhir musim depan. Nah ini ya, let's take a look dari pernyataan dari seorang Pep Guardiola. Kenyataannya saya lebih cenderung pergi ketimbang bertahan, yang kata-kata kemarin kan. Kami telah berbicara dengan pihak klub, tapi 8 atau 9 tahun kita lihat saja nanti. Ini adalah statement yang sebelumnya sudah dikeluarkan sebelum dia juara Liga Inggris kemarin kan. Waktu pasca Liga, dia baru juara Liga Inggris sama City kemarin. Tapi kemarin atau tadi pagi muncullah berita di mana-mana bahwa walaupun City ingin tetap mempertahankan Pep, tapi Pep sudah mengisyaratkan atau sudah bilang bahwa dia akan berhenti di akhir musim depan. Ini apa yang terjadi dari dinamika yang terjadi setelah kemarin kelihatannya dia begitu puas setelah dia menyatakan statement seperti ini. Kok tiba-tiba ada berita seperti ini Mas Haryo? Menurut lu gimana? Apakah sudah bosen dia? Mungkin bosen salah satunya. Cuman kalau yang jadi parameter dia setiap dia melatih adalah gue udah nggak bisa ngajak para pemain gue untuk tampil maksimal. Gue udah nggak bisa memotivate pemain gue. Itu yang kenapa dia cabut dari Munchen, kenapa dia cabut dari Barcelona. Dia ngerasa pemain-pemainnya sudah nggak bisa dia motivasi lagi. Makanya tahun keempat di Barcelona, tahun ketiga di Munchen, akhirnya dia milih cabut. Di sini sampai 8 tahun dia masih bisa melakukan itu karena belum dapat Liga Champion, masih banyak lah gelar-gelar yang coba dia dan rekor-rekor yang dia coba ciptakan. Makanya kenapa dia stay cukup lama di City dan dia memang ngejalanin program jangka panjang yang dicanangkan City bersama dia gitu. Gue nggak tahu juga kenapa alasan aslinya dia akhirnya kenapa. Bocor nih ya. Kalau giran tentang internal MU itu cepet banget leaknya. Tapi kalau City kayaknya rapet banget internal ya. Yang City yang MU yang cepu banyak soalnya. Iya, cepu ini banyak soalnya ada duitnya di sana kan.
Ya jadi kalau gue baca beberapa dari statement, dia as a gentleman dia akan tetap stay ketika keputusan yang dakwaan itu dijatuhkan. Apakah benar apakah enggak, pokoknya ini kan udah mulai dijalanin, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Jadi during the season musim depan itu mungkin keputusannya akan terjadi. Apapun itu dia tetap akan menjadi pelatihnya mereka pada saat keputusan itu diambil. Jadi maksudnya dia akan tetap di akhir musim besok gitu. Dia ngerasa juga banyak para pemain City banyak yang akan cabut di musim ini dengan keputusan dia mungkin akan cabut di musim depan yang memperpanjang, akhirnya beberapa pemain nggak mau menerusin. Salah satunya De Bruyne juga, sama mungkin Bernardo Silva, bahkan kiper Ederson juga. Itu menjadi salah satu sinyal bagi Pep untuk kayaknya gua nggak akan lama lagi nih di sini nih ketika para pemain-pemain yang menjadi andalan dia cabut. Jadi ada berbagai faktor sih menurut gue ya yang memungkinkan dia untuk cabut. Cuman ya nggak tahu juga apakah ini cuman ucapan dia doang tapi dia tetap nerusin. Tapi gue rasa untuk lebih dari 9-10 tahun kayaknya berat juga ya seorang pelatih. Ya karena kan memang sebenarnya kalau dari kontrak emang tahun depan habis kan coach. Memang sebenarnya nih nggak perlu terlalu heboh karena secara kontrak udah habis dan Pep nggak pernah nih ngelatih selama ini juga kan di sebelumnya. Gue koreksi dikit, dia cabut dari Barcelona bukan karena nggak bisa motivasi. Enggak, dia ngomong itu sendiri. Karena ya itu karena ngomong halusnya, karena Soriano naik di zaman dia cuma setahun di bawah Soriano dan Soriano mau geser semua yang berbau Johan Cruyff. Termasuk pelatih Barca B digeser semua yang akhirnya Soriano ancur-ancuran. itu siapanya? Bukannya Rosel ya era itu ya? Rosel, sorry. Rosel. Ya, si presidennya Soriano mah itu Panji Soriano. Pada saat Rosel, dia ya? cuma setahun di Rosel dia cabut karena itu Rosel nggak mau ada berbau Cruyff segala, jadi mau disapu bersih semua, bikin era baru dan ujungnya Rosel cuma 1,5 tahun 2 tahun terus mundur, Bartomeu masuk dan di situ emang awal hancurnya Barca. Zamannya Rosel itu berkat sosio yang tolol itu yang ngambil Rosel yang panggil Rosel. Satu, kedua, gue ngelihat ini murni kejenuhan. Sesimpel itu kejenuhan. Dan I mean bukan masalah motivasi. Lu udah raih segalanya, lu udah dapat segalanya, any trophy lu udah dapat. Dan dia masih pengen ngelatih timnas. Timnas yang mana nih? Indonesia dong. Yang gue denger sih gosipnya Brasil. Oh Brazil. Iya. Berarti bukan tetap dengan idealisme Katalan itu yang pengen coba terus. Ya, kalau Spanyol kan kayaknya dia nggak mau ya, kelihatannya Spanyol ya. Kayaknya enggak. Kayaknya dia pengennya Brasil. Dia pengennya Brasil, jadi gua nggak tahu. Dan untuk gue sih, lu kalau udah begitu mau apa lagi yang mau raih? Duit lu udah, dia sekarang gaji paling gede, lebih gede dari Simeone kalau nggak salah. Terus apalagi, dan lu mau cari duit berapa banyak gitu loh untuk hidup tenang. Yang penting kan hidup tenang di usia segini, begitu panjang karirnya meraih segalanya ya wajar. Dan kembali lagi apa yang dibilang Tena bener. End of an era. End of an era. Ternyata pada kabur semua ngeliatnya. Klopp cabut dan tahun depan feeling gue sih dia cabut. Nggak ada alasan untuk perpanjang lagi. Ternyata end of an eranya bukan karena bisa dikalahin tapi karena pada pergi-pergi semua ya gitu ya. Ya semua akan begitu. Iya, kejenuhan itu ya wajar sih, juga dengan para pemain udah dapat segalanya kan mungkin merasa jenuh. Nah, dia merasa nggak bisa motivate lagi pemain-pemain yang udah dapat segalanya itu. Ya sebenarnya kan bisa diregenerasi sama yang dilakukan Sir Alex. Sir Alex itu berapa pemain diregenerasi terus dan sukses terus. Di bawah dia meraih berapa? 12 13 trofi. Ya 13 itu kan pencapaian yang luar biasa. Pep 7 dalam 9 mungkin tahun depan 8 I don't know lah. Intinya adalah lu udah melakukan segalanya dalam 9 tahun, itu pencapaian yang gila ya. Tapi sebenarnya kalau ini kan kalau di Barca atau di Barca menurut gue tadi ada faktor politiknya juga cukup kuat kan di sana. Kemudian di Bayern juga gue tahu ya dia juga secara kulturnya berbeda dengan Jerman yang juga internalnya punya polisi sendiri. Tapi kan ini di sana masih ada seorang Siki dan juga Soriano dan secara duit unlimited. Kalau soal kejenuhan aja kan sebenarnya bisa diganti dengan tadi yang faktor regenerasi. Sebenarnya mungkin nggak sih ya kalau emang pemain-pemain ini udah nggak cukup lapar tinggal diganti lagi seperti dia halnya 2 kali membangun maka juga, dari itu bukan bisa, alasannya kan? Itu bukan alasannya, murni kejenuhan karena dia udah raih segalanya. Sir Alex dapat berapa UCL? 2 doang kan? Ya. Dalam berapa? 23 tahun? 24 tahun? Nah, 23. Pep itu 9 tahun 7 kali juara loh. Sekali Champions League. Terus lu mau apa lagi? Dengan Barca 2 kali kalau nggak salah. Champions. Iya. Nah, dengan Barca ada 3 kali dalam karirnya. Lu mau apa lagi? Antar klub dunia udah dapet juga.
Dan seumur gitu kan lu harus mikir juga. Kalau gue jadi Pep udah 3 tahun lalu gue pensiun. Ngapain lu enjoy hidup lu lah? Mau sampai kapan gitu loh? Tapi kan kelihatannya dia adalah pelatih yang semuanya tuh fokus ke sepak bola gitu ya. Maksudnya kalau yang bahkan semua pemainnya dari interviewnya ini orang gila gitu. Setiap hari, setiap jam, bahkan sampai malam, bahkan besoknya dia terobsesi dengan sepak bola. Apakah iya dia sudah sejenuh itu? Karena even kayak Ancelotti aja masih sampai My tua. friend, lu kalau dibayar 20 juta, gue 48 jam sehari gue akan fokus ke bola kalau dibayar segitu. Iya, maksud gua even sampai Ancelotti aja kan sampai di usia umur udah kakek-kakek aja sekarang masih bisa deliver trofi, tapi juga masih bisa mengalahkan pressure kejenuhan itu kan. Passionnya nggak seperti Ancelotti. Sama tantangan dia udah habis, Ji. Maksudnya semua udah Iya. diraih, terutama di City ya. Maksud gua kalau kita cuma bicara Oh, City gitu. mau cari tantangan mungkin di luar Iya, itu ya. kalau bicara City kan Di luar City ya. dalam artian dia merem aja udah juara gitu kan. Iya, iya. Dalam 6 gelar dalam 7 tahun, Iya. 4 tahun berturut-turut. Di saat momen orang bilang musimnya mulai turun tapi dia tetap bisa menjaga konsistensi, itu kan artinya dia udah tahu lah gimana caranya untuk menjuarai City. Tadi lo bilang walaupun pemain-pemain cabut ya dengan gampang lah pasti City Iya, bisa regenerasi dengan bermain duitnya itu kan. dengan mudah dan bahkan di build seketika juga oleh Pep bisa juga juara di musim depan gitu. Jadi emang murni ya satu jenuh, yang kedua ya apakah dia masih mau dan mampu gitu loh untuk terus meminta pemainnya untuk tetap menjadi juara, untuk terus lapar di musim-musim berikut. Ya gue nggak tahu itu apakah itu yang menjadi alasan dia utama. Atau dia bakal tahu City bakal kena sanksi berat karena 115 Iya, itu salah satunya juga. pelanggaran itu. Iya. Dan pemain bakal cabut karena alasan seberapa itu. mungkin sih, tapi itu maksudnya seberapa lama lagi itu tuh ya soal tuduhan itu kan masih sekarang belum ada update lagi kan. Nggak, sekarang. gini kita Kan kita independen. berpikir logis aja deh. Lu kalau berani Nuduh. menuduh Dan dengan udah 115 pelanggaran, masa nggak ada 10 yang nyangkut? Iya, iya. Ngerti nggak? Itu Bahkan orang UEFA yang pernah ngesu City dan kalah di CAS, dia bilang dulu memang kita layak kalah karena kita tidak melakukan investigasi yang Dan cukup sangat buktinya. dalam, ya kan? Ya. Dan sekarang ini yang dilakukan EPL. Kan nggak gampang, lu Everton aja 1 tuduhan 6 poin. Kalau nggak salah, ya kan dipotong terus ditambahin lagi 11 malah. 11 loh. Nah, 11 poin. Belum yang klub-klub lain. I mean City ya kalau 0 tuduhan bullshit besar lah. Ya berarti kredibilitasnya Premier League ya menurut gua kayak segitu doang gitu ya. Lo bisa nuduh 115 masa sampai zero yang Ya, bisa nggak make sense. jebol, kita aneh Itu aja. pasti amplopnya tebel. Halo Hanif. Makanya kan independen yang jalan nih, yang komisi independen yang ngejalanin, cuman butuh waktu at least 7 bulan lah untuk bisa mengambil kesimpulan. November ini kalau nggak salah, Oktober November kalau nggak salah. Itu Iya, pokoknya apa kesimpulannya atau Iya, update iya, nya? iya, kesimpulannya. Ketok palunya. Udah mulai berjalan, ya dia butuh kira-kira paling lama 7 bulan untuk bisa mengambil keputusan itu. Cuman ya tetap aja harus kita pisahkan urusan administrasi dengan urusan di lapangan. Betul. Kan. Ya, Maksudnya tapi ngaruh sporting juga, yo. ya maksudnya dengan duit yang mereka kan akal-akalin lah ya. Iya. Cuman maksudnya kalau materi yang dipunyai Pep kayak gimana pun, gue rasa nih nggak ngaruh juga karena Pep kan secara kualitas dia bisa ngebuat tim seperti apa gitu. Cuman kalau ini tuduhannya urusan administratif ya udah, memang yang bersalah klubnya gitu Loh, loh. dia pernah bilang kok, ini gue masih ingat banget. Dia bilang manajemen dari City meyakinkan gue bahwa mereka tidak melanggar. Pada saat gue tahu mereka melanggar dan salah, gue akan cabut. Oh, ya mungkin jangan-jangan Dia ada nggak faktor mau. itu juga yang membuat Iya, akhirnya ya. pasti ada. Bisa gua jadi bilang. dia berpikiran untuk itu. Karena kan yang terburuknya adalah mereka akan turun kasta Degradasi. kan, akan Ya, degradasi. semoga. Kalau mereka turun Terus kan udah pialanya pasti dong. dicabut semua. Wah, 3 piala, 4 piala MU hilang dapat, dong. MU dapat, Liverpool dapat, Arsenal dapat. semua senang. Tetap Chelsea yang nggak dapat. Arsenal dapat 2 lagi. Dapat 2, iya benar 2 tahun beruntun ya. Nah ini kalau ngomongin dari soal Pep ya, ini sekaligus menjadi akhirnya 2 pelatih yang tadi kita bilang end of era. Tahun ini Klopp sudah cabut dan tahun depan kemungkinan besar Pep akan cabut. Dan ini kita akan mungkin sedikit bicara juga apakah Ten Hag akan menjadi pelatih yang langsung naik bersama mungkin Arteta dan juga siapa pelatih Chelsea nantinya akan menjadi leading dari Premier Kalau League. Ten Ya. Hag harus bersaing sama Arteta, gue nggak tahu, mungkin gue pensiun dari mana. Ya itu Nes. Jadi ternyata anti teorinya Pep itu adalah Ten Hag ya? Nyata. Pertanyaannya emang nggak mau dia saingan aja sama Ten Hag? Kayaknya udah langsung takut habis kalah kemarin. Ini yang bahasan ditunggu-tunggu ini, Sumpah, Ji. 2 kali ngalahin lagi Ten Gue Hag. kali ngalahin. Ya, Halo berarti Nyobro kita Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Gue harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang.
ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.